Shalom, selamat pagi saudara. Di pagi ini kita mau mencari Tuhan. Kita mau berharap kepada Tuhan, kepada pertolongannya dalam kehidupan kita. Kita mau cari wajah. Aku melayangkan mataku ke gunung. Dari mana datang pertolongan itu? Tuhanlah penolongku, pencipta semesta. Takkan biarkan kakiku goyah. Tak terlelap sekejap, tak tertidur sedetik. Penjagaku Allah yang setia. Aku melayangkan mataku ke gunung. Dari mana datang pertolongan itu? Tuhanlah penolongku, pencipta semesta. Takkan biarkan kakiku goyah. Tak terlelap sekejap, tak tertidur sedetik. Menjagaku Allah yang setia. Kasih-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Kasih-Mu Tuhan mulia. Janji-Mu Tuhan kekal sampai selamanya. Janji-Mu Tuhan mulia. Aku melayangkan mataku ke gunung. Dari mana datang pertolongan itu? Tuhanlah penolongku, pencipta semesta. Takkan biarkan kakiku goyah. Tak terlelap sekejap, tak tertidur sedetik. Menjagaku Allah yang setia. Kasih-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Kasih-Mu Tuhan mulia. Janji-Mu Tuhan kekal sampai selamanya. Janji-Mu Tuhan mulia. Kasih-Mu Tuhan kekal sampai selamanya. Kasih-Mu Tuhan mulia. Janji-Mu Tuhan kekal sampai selamanya. Janji-Mu Tuhan mulia. Janji-Mu Tuhan mulia. Janji-Mu Tuhan
bersyukur Tuhan, karena Kau selalu setia dalam kehidupan kami. Bahkan Kau selalu menolong kami di saat kami letih, di saat kami berputus asa Tuhan. Kau selalu ada dan Kau selalu menolong kami. Kau tidak pernah membiarkan kami terjatuh tanpa daya. Kau selalu memberi kami kekuatan yang daripada. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang besar dalam kehidupan kami. Bila sabda dan firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kami iman yang teguh kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Doa pagi secara online bersama dengan GKI Pondok Daud. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 44, tetapi saya akan bacakan mulai dari ayat yang ketiga sampai yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah dengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus telah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata kepada dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun pada pagi hari ini firman Tuhan. Pagi hari ini saya berikan judul, Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong kita. Kadang-kadang kita sebagai manusia berpikir ketika ada pergumulan, ada doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Kita memiliki prasangka, berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan kita. Kadang-kala kita berprasangka, berpikir bahwa pertolongan Tuhan itu terlambat dalam setiap hidup kita. Namun ketika kita membaca renungan pada pagi hari di firman Tuhan berbicara tentang Lazarus, sesungguhnya Tuhan itu bekerja pada waktu yang tepat. Mari melalui kisah kebangkitan Lazarus dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 44 ini. Ada pesan Tuhan
yang sungguh indah di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada kalanya kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa saat ini doa-doa saya belum ada jawaban? Mengapa Tuhan pergumulan sampai saat ini belum ada pertolongan daripada Tuhan? Kisah daripada Lazarus ini menunjukkan bahwa Yesus datang. Setelah Yesus atau setelah Lazarus meninggal 4 hari. Bagi saudara Lazarus yaitu Marta dan Maria, kedatangan daripada Yesus pada saat itu hanya sia-sia, terlambat. Karena Lazarus sudah meninggal 4 hari. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Ia datang tepat pada waktunya untuk menyatakan kemuliaannya. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini ada 3 hal yang saya sampaikan. Pesan Tuhan. Yang pertama saudara, bahwa Tuhan itu selalu mendengarkan setiap seruan kita. Setiap doa-doa kita. Ayat 3 sampai dengan 6. Marta dan Maria mengirim kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Mengirim pesan, message kepada Tuhan. Saudaranya yaitu Lazarus sakit. Apakah ketika Yesus mendengar seruan daripada Marta dan Maria, Yesus langsung ke tempat daripada Marta dan Maria? Tidak, saudaraku. Apa yang boleh kita pelajari pada saat pagi hari ini? Setiap seruan dan doa, bahwasanya Allah mendengar. Namun terkadang Tuhan menunda jawaban karena ia sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, ketika seruan kita, doa-doa kita, pergumulan kita, belum ada jawaban daripada Tuhan, tetaplah berdoa. Tetaplah berseru-seru kepada Tuhan. Karena percaya bahwa Tuhan itu tahu akan setiap kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan itu mengerti, Tuhan itu peduli akan setiap apa yang menjadi keluhan setiap umat-umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dimanapun berada, Tuhan mendengar akan setiap seruan kita. Tuhan tahu akan setiap kebutuhan kita. Maka teruslah berdoa, berseru-seru kepada Tuhan. Nantikan akan setiap jawaban daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih besar dalam setiap seruan kita. Apa yang kita pikirkan. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pesan apa? Melalui kisah daripada Lazarus ini. Bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Di dalam ayat 21 sampai 27 Marta berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Saudara, ini adalah perkataan daripada Maria dan Marta. Ketika ada kabar bahwa Lazarus sedang sakit, ketika Yesus langsung datang, hadir pada saat itu. Apa yang dipikirkan oleh Marta dan Maria? Tentunya ingin Tuhan menyembuhkan sakit daripada Lazarus. Saudara yang dikasih Tuhan, hal inilah Yesus menunjukkan bahwa kuasanya tidak dibatasi oleh waktu atau keadaan. Penundaan itu menjadi kesempatan untuk menyatakan kuasa daripada Tuhan. Mari, jangan pernah membatasi kuasa daripada Tuhan. Tuhan sanggup bekerja. Tuhan tidak bisa dibatasi dengan keadaan, dengan waktu. Karena sesungguhnya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik atas setiap kehidupan kita. Mungkin proses hidup saat ini atau pergumulan dalam kehidupan saudara, Bapak Ibu,
saat ini belum ada jawaban daripada Tuhan. Harus ada proses yang harus ditunggu. Jangan batasi akan daripada kuasa Tuhan. Dan belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Ketika kita belajar berserah penuh kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan tahu apa yang menjadi setiap kebutuhan dalam setiap hidup kita. Hal yang ketiga, pesan apa melalui kejadian daripada Lazarus dibangkitkan Tuhan. Bahwa pertolongan Tuhan itu membawa kemuliaan. Ayat 39 sampai 44. Yesus memanggil Lazarus keluar dari kubur dan Lazarus bangkit. Lazarus hidup kembali. Mujizat yang dilakukan Yesus membuat banyak orang percaya kepadanya. Sesuatu yang dilakukan oleh Yesus luar biasa. Dia bisa membangkitkan kembali orang yang mati. Pertolongan Tuhan tidak hanya menyelesaikan masalah dalam setiap hidup kita, namun juga menyatakan kemuliaan Tuhan, itu dinyatakan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat Tuhan menolong dalam setiap pergumulan kita, jadikan setiap kesaksian itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadikan setiap pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Mendengar akan setiap kesaksian bahwa sesungguhnya Tuhan itu menolong tepat pada waktunya. Dan di akhir daripada renungan pada pagi hari ini saudara, ketika doa kita belum dijawab, ketika pergumulan kita belum ada jawaban daripada Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Dia tetap bekerja bagi kita. Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Dia selalu bertindak tepat pada waktu yang paling tepat. Tugas kita hanya percaya saja. Ia itu menjadi penutup renungan pada pagi hari Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Amin.